Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Anda pasti telah menemukan orang lain untuk membantu Anda memperbaiki ini. King Sui berkata dengan tenang. Ya, aku memang menemukan alkemis yang kuat. Resepnya nyata dan saya telah menemukan banyak orang untuk mencobanya. Efeknya juga asli. Jantung City Lord Kota Bunga Persik berdetak kencang, tapi dia masih berkata dengan percaya diri. Mengapa Anda perlu menekankan hal itu? Apakah Anda curiga bahwa alkemis Anda telah menipu Anda? King Sui tersenyum dan memprovokasi. Kamu cukup biasa untuk tetap tersenyum dalam situasi ini. Tidak buruk, jangan menangis nanti. Penguasa Kota Bunga Persik tiba-tiba menyadari bahwa emosinya tidak stabil dan dia tidak mengerti mengapa. Obatnya pasti nyata. King Sui dapat merasakan bahwa kekuatannya, serta kedua wanita itu, menghilang dengan sangat cepat. Bocornya origin ki mereka adalah sesuatu yang bahkan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Nak, apa pentingnya wanita? Tidak kusangka kau akan memakan pil obat yang kuberikan untukmu demi dua wanita. Kamu pasti bodoh. Jika Anda kuat, Anda bisa mendapatkan semua wanita yang Anda inginkan. Ini bukan pengabdian, itu hanya kebodohan. Tuan Kota tertawa terbahak-bahak. Faktanya, banyak orang tidak setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Kota. Pada tingkat King Sui, benar-benar tindakan bodoh untuk mengorbankan dirinya untuk dua wanita. Namun, pil obat Anda mungkin tidak memiliki efek yang Anda inginkan. King Sui tersenyum dan berkata. Setelah mengatakan ini, ke-10 guanya muncul di belakangnya dan cahaya keemasan mereka mewarnai bagian dunia ini dengan warna emas. Apa? 10 gua, Wang Tua, mataku tidak mempermainkanku, kan? Apakah itu benar-benar 10 gua? Matamu baik-baik saja. Tidak hanya ada 10 gua, tapi semuanya gua emas juga. Legenda mengatakan bahwa gua ke-10 memiliki efek misterius. Mungkinkah itu bisa meniadakan efek obat dari God Killing Pill? Semburan vitalitas yang kuat bangkit dari tubuh King Sui, terhubung dengan kekuatan 10 gua yang ada di luar. Energi alam King Sui juga bergerak di dalam tubuhnya dengan intens dan gambar yin yang terus berputar tanpa henti. Dengan itu, kultivasi King Sui yang terjun sebelumnya mulai pulih secara bertahap. Wajah Tuan Kota sangat suram. Tidak disangka King Sui memiliki 10 gua dan bahwa dia telah menemukan keberadaan yang menantang surga. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, konsekuensinya akan mengerikan. Buka. 9 gua di belakang City Lord Manor Kota Bunga Persik muncul. Seseorang dengan 9 gua sudah dianggap sebagai jenius yang hebat, keberadaan yang membuat iri banyak orang. Namun, dengan 10 gua King Sui, 9 gua menjadi tumpul jika dibandingkan. Saat ini, 8 dari 9 gua berkabut, tampak sangat misterius. Orang-orang yang mengetahui barang-barang mereka akan dapat mengatakan bahwa ini adalah karakteristik khusus dari alam dewa pemeliharaan. Penguasa Kota Bunga Persik sudah berada di tingkat ke-8 dari alam dewa pemeliharaan. Di alam dewa pemeliharaan, tujuan utamanya adalah memelihara gua. Keberadaan di dalam gua bisa diubah. Misalnya, jika seseorang menghadapi binatang iblis atau teknik pertempuran yang sesuai, mereka dapat mengubahnya sesuka hati. Namun, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk prosesnya. 3 gua kosong sementara ada beberapa keberadaan misterius di 5 gua yang tersisa. King Sui memanggil beruang primordial emasnya juga. Meskipun dia tidak berada di alam dewa pemeliharaan, dia memiliki 10 gua dan semuanya berwarna emas. Namun, durasi untuk gua ke-10 masih sangat singkat dan oleh karena itu, beruang primordial emas belum menerima peningkatan yang luar biasa setelah berada di dalamnya. Bunga Persik memenuhi udara.
Bunga persik yang padat dan berwarna cerah beterbangan di sekitar tuan kota bunga persik, membuat King Sui sangat terdiam. Mengapa orang ini melakukan trik ini? Jika itu adalah wanita cantik yang melakukan ini sebagai gantinya, itu pasti akan terlihat mempesona. King Sui dan yang lainnya juga berada di tengah-tengah bunga persik. Baik visi dan sense spiritualnya terhalang. Apalagi bunga persik ini sepertinya mengandung unsur beracun. Seiring waktu berlalu, seseorang akan mulai merasa mengantuk. Ini belum semuanya. Tubuh, reaksi, dan kecepatan seseorang semuanya terpengaruh. King Sui mengulurkan tangannya dan mendorong kedua wanita itu keluar dari jangkauan bunga persik. Pada saat yang sama, dia melakukan pukulan. Boom! Sosok tuan kota muncul tidak jauh darinya. Nying! Saat suara yang tajam terdengar, King Sui diserang oleh sesuatu yang seperti aliran air. Lingkungannya tertutup es. Meskipun King Sui tidak disegel menjadi satu, rasanya seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam rawa. Burung es. King Sui memperhatikan burung besar berwarna biru es ini. Itu adalah keturunan burung phoenix dan legenda mengatakan bahwa itu adalah jenis bluluan. Dum. King Sui membuat transposisi stellar. Itu karena dia menemukan bahwa tuan kota telah menghilang. King Sui tidak terlalu khawatir, tetapi dia harus tetap waspada. Dengan satu pikiran, boneka pertempuran ilahi muncul dan menjaga kedua wanita itu bersama dengan orang-orang dari istana ilahi. Saat makhluk besar ini muncul, itu menarik perhatian banyak orang. Sedikit sense spiritual ada di dalamnya dan itu seperti klon King Sui. Stellar Transposition menghantam burung es, menyebabkannya menghilang. Burung es sangat berbahaya. Keterampilan utama mereka adalah kemampuan kontrol mereka. Saat ini, Golden Primordial Bear sedang melawan dua raksasa. Meskipun itu dibayangi, itu tidak dalam bahaya nyata saat ini. Orang yang melawan Golden Primordial Bear adalah naga bumi kuno dan Hellhound kuno. Kemudian, King Sui tiba-tiba menyadari bahwa jumlah binatang purba telah meningkat. Akankah ada lebih banyak binatang purba di wilayah surga yang terabaikan atau bahkan di 3 wilayah atas? Tuan kota bunga persik terutama menggunakan kemampuan Nurture God Realm miliknya yang kuat untuk melawan Golden Primordial Bear King Sui. Faktanya, King Sui hanya selangkah lagi untuk mencapai alam dewa pemeliharaan, tetapi satu langkah ini memiliki perbedaan besar. Alasan beruang primordial emas guanya dapat menghadapi dua lawan pada saat yang sama bukan hanya karena garis darahnya, tetapi juga karena gua tersebut. Jika King Sui mencapai level yang sama dengan tuan kota maka kecakapan besar beruang primordial emas tidak akan dapat diperkirakan. King Sui memerintahkan binatang pembunuh naga untuk bekerja sama dengan Buddha Bright Seal dan Dragon Capturing Hands. Transposisi stellar hanya dapat digunakan sekitar sekali setiap 5 menit. Namun, kecakapan menyerang King Sui sudah cukup dan tidak butuh waktu lama untuk berurusan dengan binatang iblis ini. King Sui melihat tuan kota melalui teknik penglihatan surgawinya. Dia tampak ragu-ragu tentang apa yang harus dia lakukan. Dia terlalu berhati-hati dan telah mengatur dengan yang lain untuk bersiap-siap melarikan diri. Sial baginya, King Sui telah menggunakan 9 hukum istana untuk menyegel tempat itu. Beng! Binatang iblis terakhir dipukul oleh King Sui di leher. Setidaknya akan menderita luka serius meski tidak mati. Yang terpenting, ia tidak bisa bangkit kembali setelah sekian lama. Setelah mencapai terobosan, King Sui mampu menghancurkan tuan kota bunga persik. Namun, jika bukan karena dia memiliki 10 gua, mungkin sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tidak ada cara untuk melarikan diri. King Sui muncul tidak jauh dari tuan kota dan berkata, tersenyum. Saya mengakui kekalahan saya hari ini. Saya tidak akan menemukan masalah untuk Anda di masa depan. Haruskah kita pergi dengan cara kita sendiri? Tuan kota menderita terlalu banyak kerugian hari ini, tetapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Dengan nyawanya terancam, hal-hal lain tidak lagi penting. Apakah kamu bodoh atau idiot? Tidakkah menurutmu hal yang kamu katakan itu sangat lucu?
King Sui benar-benar tidak tahu mengapa Tuan Kota memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Aku akan memintamu sebagai balasan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa membunuh saya? Ayah saya adalah dominator atas wilayah surga yang terbuang. Jika kamu membunuhku, kamu akan mendatangkan amarahnya. Tuan Kota tampaknya takut King Sui akan mengambil tindakan dan segera membunuhnya. Penguasa atas wilayah surga yang terbuang adalah penguasa suatu wilayah, ahli terkuat di daerah tersebut. Dia juga bisa dikatakan sebagai dominator atas 3 wilayah tengah dan bahkan jika dia menuju ke 3 wilayah atas, dia akan tetap menjadi eksistensi yang layak berada di dalamnya. King Sui tahu bahwa dia tidak akan dapat mengambil keberadaan seperti itu pada saat ini. Kota Bunga Persik adalah kota yang kuat di dalam kota surga yang terbengkalai dan bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari orang-orang di kota-kota regional, apalagi fakta bahwa dominator wilayah surga yang ditinggalkan akan menjadi lebih kuat. Apakah ayahmu adalah dominator wilayah surga yang terabaikan hanya karena kamu berkata begitu? Apakah kamu masih ingat apa yang aku tanyakan sebelumnya? King Sui sangat bahagia sekarang. Dia tidak berminat untuk mempertimbangkan dominator tersebut. Apa yang kamu tanyakan? Jika seseorang yang lebih lemah dari Anda merebut wanita Anda, apa yang akan Anda lakukan? Tatapan tajam King Sui melihat ke arah Tuan Kota Bunga Persik. Penguasa Kota Bunga Persik mencoba untuk mengabaikannya. Dia tidak tahu apakah ada gunanya membesarkan ayahnya saat ini. Sebelumnya, dia telah mengatakan bahwa dia akan membunuh orang tersebut dan menghancurkannya menjadi abu. Dia tidak menyangka bahwa hal yang sama akan dilakukan padanya oleh King Sui. Bagaimanapun, dia tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Saudaraku, lebih banyak manfaatnya memiliki lebih banyak teman. Saya tidak tahu apa-apa sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan agar Anda melepaskan saya? Saya akan menyetujui persyaratan apapun yang mungkin Anda miliki. Ucap Tuan Kota tidak ingin mati. Dia berada di masa jayanya, kuat, dan juga seorang Tuan Kota. Dia memiliki kekayaan besar, istri cantik yang tak terhitung jumlahnya, dan selir. Dia tidak ingin mati secepat ini. Kamu harus mati hari ini. Aku tidak ingin berteman dengan sampah sepertimu. Ucap King Sui dengan nada dingin. Kaulah yang memaksaku melakukan ini. Semuanya, serang bersama. Kita hanya bisa hidup setelah membunuh mereka, Tuan Kota tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, tubuhnya tampak seperti meledak, langsung mengirimkan serbuk sari bunga persik kemana-mana. King Sui menutup matanya dan meraih Tuan Kota dengan tangan penangkap naga. Pada saat yang sama, dia mengendalikan boneka pertempuran ilahi untuk berlari ke arah orang-orang yang dibawa Tuan Kota bersamanya. Dengan Battle God Hollow dan formasi dari King Sui, selain lawan yang dilemahkan, boneka pertempuran seperti mesin pembunuh menyerang langsung ke arah orang-orang itu. Priest Purewut dan yang lainnya juga bergerak. Beberapa orang lain yang terlibat juga bergabung. Selain itu, sisi lain berasal dari wilayah surga terbuang. Ini adalah domain Raja Iblis. Selain bagaimana penguasa kota-kota Bunga Persik begitu mendominasi, banyak orang tidak menyukai cara dia bertindak. Bagaimanapun, ini bukan kota Bunga Persik. Sebelumnya, King Sui telah mengatakan bahwa pil pembunuh dewa adalah sesuatu yang Tuan Kota-Kota Bunga Persik telah meminta orang lain untuk disempurnakan. Apa yang dia coba katakan adalah pil obat ini tidak cukup kuat. Itu tidak berarti bahwa pil pembunuh dewa tidak kuat, melainkan alkemis yang memurnikan pil obat tidak cukup kuat. Oleh karena itu, King Sui mampu menetralkan racun ini. Tuan Kota Bunga Persik menyerbu ke arah King Sui. Ini adalah pertempuran di mana dia harus memberikan segalanya, memberikan gerakan mematikan setiap saat. Tinju naga berserk King Sui sedikit dirugikan. Transposisi bintang, Doom. Penguasa Kota Bunga Persik menyemburkan darah dari serangan itu. Begitu dia berhasil menutup jarak mereka, ini akan menjadi waktu yang tepat untuk mengirim Tuan Kota dalam perjalanannya.
Oleh karena itu, King Sui membuat transposisi stelar tanpa mundur. Pertahanannya dengan kekuatan penuh sekitar 10 triliun. Untuk serangan seperti itu yang bisa mengabaikan pertahanan pihak lain untuk mengenai penguasa kota bunga persik yang melemah, yang terakhir hanya bisa berada di nafas terakhirnya. Organ internalnya praktis hancur. Serangan ini terlalu menghancurkan. Penguasa kota Peach Blossom City hampir terkejut. Dia tidak percaya bahwa King Sui dapat melepaskan serangan mematikan seperti itu dengan mudah. Itu adalah pukulan yang merusak. Penguasa kota bunga persik secara alami tidak bisa mati dengan damai. King Sui tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah dia bisa mati dengan damai. Dia menyerang musuh, menyebabkan kekacauan besar. Pertempuran dengan cepat mencapai akhir nanti. Cukup banyak dari pihak mereka yang terluka dan King Sui membantu menyelamatkan mereka. Selain itu adalah kemenangan lengkap bagi mereka, terutama berkat Priest Purewut, boneka pertempuran, serta binatang iblis King Sui seperti binatang pembunuh naga dan beberapa cacing ilahi es hitam. Cacing ilahi es hitam sangat berguna selama pertempuran. Kekuatan membunuh makhluk yang sangat beracun terlalu menakutkan, terutama cacing ilahi es hitam yang telah dipelihara King Sui sejak mereka masih kecil. Kekuatan dan racun mereka begitu kuat hingga membuat kulit kepala mati rasa. Lebih dari setengah musuh telah dibunuh hanya oleh cacing ilahi es hitam. Kehebatan yang ditunjukkan King Sui dilihat oleh semua orang, termasuk gerbang iblis negara api. Namun, Raja Iblis Burung Jari Emas sudah mati dan sekarang, orang-orang dari gerbang iblis sudah tahu siapa yang telah membunuhnya. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa pemimpin sekte mereka telah meninggal, tetapi tidak yakin siapa yang membunuhnya. Mereka tahu sekarang bahwa itu pasti pemuda ini. Anggota gerbang iblis yang tersisa tidak berpikir untuk membalas dendam tetapi lebih cenderung pergi dengan diam-diam. Jika tidak, satu-satunya jalan keluar mereka adalah mati. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Setelah kembali ke tempat mereka mendirikan kemah sebelumnya, waktu untuk rezim pagi mereka telah berakhir. Orang-orang yang menyiapkan makanan sudah ada di dalamnya. Bagaimanapun, mereka harus masuk lebih dalam mulai sekarang. Jika hal-hal berubah menjadi berbahaya, akan butuh waktu lama sebelum mereka bisa menggigit. King Sui membuat makanan dan membantu kedua wanita itu menetralisir pil pembunuh dewa. Tingkat pil pembunuh dewa yang diberikan kepada kedua wanita itu lebih lemah, setidaknya 2 tingkat lebih lemah dari yang diambil King Sui. Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi King Sui untuk menetralkan racunnya. Saudaraku, lihat, kecantikan itu telah melihatmu selama ini, Hao Tian berbicara kepada King Sui. Sejak King Sui membuat makanan, yang lain dari istana ilahi secara alami makan di sini juga. Bagaimanapun, semua orang di sini tahu bahwa makanan King Sui adalah makanan yang lezat. Orang-orang yang dibawa Nalan King tidak makan bersama dengan King Sui, tetapi mereka ada di suatu tempat di dekatnya. King Sui tahu bahwa Nalan King sedang menatapnya. Dia tahu bahwa wanita ini merasa sedikit tersesat. Dia tidak menyangka bahwa King Sui akan begitu kuat, sedemikian rupa sehingga dia merasa dia agak jauh. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini sangat jauh darinya dan ketika dia melihat King Sui melihat ke atas, dia tersenyum karena malu. Ketika si cantik tersenyum, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kecantikannya bisa menyebabkan jatuhnya negara dan kota. Kecantikan Nalan King benar-benar luar biasa. Ayo, ajari aku, mengapa mereka semua menyukaimu? Selain kultivasi saya, bagaimana keadaan saya lebih buruk dibandingkan dengan Anda? Hao Tian berkata dengan muram. Baik King Sui dan Hao Tian rukun. King Sui menyukai karakternya. Hao Tian sangat lucu dan sedikit tidak masuk akal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Ini masalah penampilan seseorang. King Sui tersenyum. Mereka kembali membahas masalah yang telah mereka bicarakan di masa lalu. Mendengar kata-kata King Sui, Hao Tian memutuskan untuk tidak menekan lebih jauh. King Sui mengundang Priest Purewut untuk bergabung dengannya untuk makan, tetapi setelah menolak beberapa kali,
dia tidak bisa melewati desakan King Sui dan dengan demikian juga bergabung dengan mereka untuk makan. Dia semua memuji keterampilan kuliner King Sui. King Sui tidak egois dan memberi Priest Purewut beberapa rempah-rempah untuk penggunaan pribadi. Bagaimanapun, dia memiliki terlalu banyak hal ini di alam Valet Jade Immortal, lebih dari yang bisa dia selesaikan. Yang dia sisihkan dimaksudkan untuk diberikan kepada orang lain. Bagi sebagian orang, hal-hal ini tak ternilai harganya. Bagaimanapun, ada orang yang menyukai anggur, beberapa menyukai wanita, dan beberapa menyukai makanan lezat. Tidak ada konflik dalam hal ini. Ada orang yang menyukai ketiganya. Priest Purewut baik-baik saja dengan anggur. Bukannya dia sangat menyukainya. Sebaliknya, dia menikmati makanan lezat dan sangat beruntung pada kesempatan ini. Selain itu, Priest Purewut mengatakan bahwa kali ini adalah cara terbaiknya untuk mengenal King Sui dalam perjalanan ke Divine Area kali ini. Setelah makan, mereka bersiap untuk berangkat. King Sui memiliki kesimpulan yang cukup bagus kali ini, 6 binatang purba berdarah murni, semuanya telah disegel ke dalam tungku pemurnian setan primordial. Selain itu, ada juga bengkel interspatial Tuan Kota. King Sui mengamati apa yang ada di dalam gelang itu dan tersenyum. Ada cukup banyak hal bagus. Itu karena dia melihat hal-hal yang dia butuhkan, seperti kristal senjata ilahi. Namun, dia hanya melirik sekilas sebelum melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Adapun sutra sachet interspatial orang lain, mereka dibagi antara orang lain yang telah berpartisipasi dalam pertempuran. Hal-hal biasa yang layak tidak lagi menggoda King Sui. Di sore hari, semua orang berangkat sekali lagi. Kali ini, mereka tampak lebih bersatu. Semua orang membiarkan King Sui dan Priest Purewut memimpin. Mereka tidak memiliki rasa aman di sini dan setelah King Sui menunjukkan kemampuannya yang kuat, semua orang merasa lebih yakin. Muawumim. Raungan menggelegar terdengar dan King Sui akhirnya melihat binatang iblis yang dia dengar sebelumnya, macan tutul topas biru kuno. Setelah melihat mereka, King Sui merasa bahwa dia tidak tahan membunuh mereka. Kedua macan tutul topas biru kuno ini memiliki kristal biru berkilauan di sekujur tubuh mereka. Ukurannya panjang 20 meter, memiliki tubuh halus dan sosok anggun. Kepala mereka terlihat sangat cantik, tidak mengerikan sama sekali. Selain itu, mereka memancarkan ki spiritual yang kuat ke seluruh penjuru. Binatang iblis yang panjangnya 20 meter tidak sekecil itu, tapi pasti dianggap kecil di antara makhluk lain dengan kekuatan serupa. Mereka adalah binatang purba dengan atribut angin dan unggul dalam kecepatan dan pembunuhan. Pada saat ini, Nalan King berjalan ke King Sui, apakah kita benar-benar akan membunuh mereka? King Sui memandang Nalan King, tahu bahwa dia mungkin tidak tega membunuh mereka. Begitulah manusia, terutama wanita. Mereka mungkin tidak terlalu berhati lembut terhadap beberapa keberadaan yang ganas, tetapi ketika targetnya adalah keberadaan yang indah atau lebih lemah, mereka akan cenderung memiliki pendekatan yang lebih lembut. Ini juga sama untuk banyak pria. King Sui harus mengatakan bahwa kedua macan tutul topas biru kuno ini benar-benar disukai dengan kecantikan dan keanggunan mereka. Mereka memiliki aura keagungan tetapi tetap terlihat lucu. Meski mereka memiliki tubuh yang besar, itu tetap tidak mempengaruhi kecantikan mereka. Kamu tidak tahan pikiran. King Sui tersenyum dan bertanya. Mereka terlihat sangat bagus. Mengapa kita harus membunuh mereka? Saya mendengar dari pendeta bahwa tidak mudah untuk bertemu dengan macan tutul topas biru kuno. Nalan King mencoba bernegosiasi. Meskipun mereka terlihat bagus, mereka sangat kuat. Kami mungkin tidak dapat menangkapnya. Kecepatan mereka bisa dikatakan termasuk yang tercepat. Melalui sense spiritual King Sui, dia bisa merasakan seberapa kuat macan tutul topas biru kuno ini. Mereka sedikit lebih kuat dibandingkan dengan binatang iblis yang telah dipanggil oleh penguasa kota bunga persik sebelumnya. Meskipun binatang iblis King Sui saat ini tidak buruk, mereka masih jauh dari macan tutul topas biru kuno ini.
Dia benar-benar ingin menyempurnakan dua macan tutul topas biru kuno ini menjadi pil penguat darah, tetapi setelah melihat Nalan King, dia memperhitungkan bahwa bahkan jika dia berhasil menangkap mereka, dia mungkin tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nalan King tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, King Sui memandang Nalan King, berpikir bahwa jika dia berhasil menangkap macan tutul topas biru kuno, dia akan memberinya hadiah sebagai tumpangan. Ger, macan tutul topas biru kuno mengeluarkan geraman yang dalam seolah-olah mereka memamerkan kekuatan mereka ketika mereka melihat banyak orang muncul dalam pandangan mereka. Tubuh mereka sedikit melengkung, membuat rambut semua orang berdiri. Binatang buas itu tampak seperti busur yang ditarik ke kekuatan penuhnya, mampu melepaskan panah mematikan kapan saja. King Sui membiarkan para wanita mundur. Ketika yang lain menyadarinya, mereka juga mundur, hanya menyisakan King Sui, Priest Purewood, dan Divine Battle Puppet di lapangan. Priest Purewood, saya akan meninggalkan satu untuk Anda tangani. Aku akan meminta boneka itu untuk memberimu dukungan. King Sui berkata kepada Priest Purewood. Priest Purewood memang merasa sedikit cemas. Dia siap untuk menghadapi dua macan tutul topas biru kuno ini bersama dengan King Sui sejak awal, tetapi tidak menyangka mereka akan menjadi begitu kuat. Dia benar-benar meremehkan mereka. Namun, semuanya ternyata cukup baik. Ketika dia melihat bahwa King Sui, yang ingin dia gunakan sebagai asistennya, sebenarnya sangat kuat sampai-sampai dia sendiri yang menjadi asisten, dia tidak kecewa sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bahagia. Mengetahui bahwa ada orang besar yang membantunya, dia merasa lebih percaya diri. Tidak perlu khawatir, jika Anda berhati-hati, semuanya akan baik-baik saja. King Sui menggunakan Battle God Halo dan formasi pada Priest Purewood, sementara juga mengaktifkan kemampuan Divine Weapon Flying Sword untuk mengirim Priest Purewood melayang ke langit. Saat ini, Priest Purewood merasa bahwa dia akan memiliki keberanian bahkan jika dia harus berurusan dengan dua macan tutul topas biru kuno sendirian pada saat yang sama. Muawumim, macan tutul topas biru kuno mengaum. Suara mereka bisa menembus logam dan menghancurkan batu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menerjang ke arah King Sui dan kilatan biru muncul saat bergerak. King Sui menggunakan tangannya untuk memblokir sebagai refleks bersyarat. Dia merasakan tabrakan yang kuat menimpanya dan dia dikirim terbang. Resistensi King Sui terhadap serangan baik-baik saja, tetapi dia masih dikirim terbang dengan kekuatannya yang mengejutkan. Kecepatannya terlalu cepat dan kekuatan tambahan yang disumbangkan dari kecepatan cepat itu terlalu banyak. Itu pasti akan melampaui serangan dari binatang lain dengan kekuatan yang sama. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuh King Sui sangat kuat, dia masih menderita beberapa luka. Bagaimanapun, cakarnya terlalu besar dan setelah pukulan itu, pakaian King Sui semuanya compang-camping dan robek. Dia telah memblokir wajahnya dan dengan demikian tubuh dan lengannya dipenuhi dengan bekas cakar. Hampir pada saat yang sama, macan tutul topas biru kuno menerkam menuju Priest Purewood. King Sui tidak berani terlalu ceroboh dan menggunakan Art of Pursuing dan Emperor's Ki. Saat ini, King Sui ingin mengurangi kecepatan lawannya. Segel kebijaksanaan Buddha, Gunung Sembilan Benua. King Sui sekarang mengerti betapa pentingnya kecepatan absolut. Bahkan dengan teknik penglihatan langitnya, dia masih merasa kecepatannya terlalu cepat. Beng! Setelah boneka pertempuran ilahi dikirim terbang oleh macan tutul topas biru kuno, Purewood Priest dipukul dan dikirim terbang juga. Untungnya, ketahanan Priest Purewood terhadap serangan juga tidak buruk. Kekuatan Priest Purewood sekitar 5 triliun kekuatan Dao untuk memulai. Setelah King Sui memberinya penguatan dan menggunakan pengurangan kerusakan Divine Weapon Flying Sword, Priest Purewood juga mampu menahan serangan itu. Namun, masalahnya terletak pada cakar dan gigi macan tutul topas biru kuno. Ketajaman cakar dan gigi mereka adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh tubuh Priest Purewood, serta King Sui dan boneka pertempuran. Dia memiliki luka yang dalam di tubuhnya. Jika bukan karena pedang terbang senjata ilahi King Sui,
serta fakta bahwa King Sui telah melemahkan mereka, serangan ini akan merenggut nyawa pendeta Purewut. Kecepatan bisa mengalahkan semua seni bela diri di dunia. Tidak hanya macan tutul topas biru kuno yang cepat, tetapi mereka juga memiliki cakar yang seperti artefak dewa. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan binatang iblis lainnya. Binatang pembunuh naga juga berpartisipasi dalam pertempuran tetapi tidak dapat menanganinya. Itu dikirim terbang berulang kali, tidak bisa mendekati macan tutul topas biru kuno sama sekali. Kecepatan. Semuanya semakin cepat, bahkan transposisi bintang King Sui sulit digunakan. Untungnya, Ki Kaisar dan seni mengejar memberikan kelemahan pada suatu daerah dan secara praktis tidak mungkin bagi target untuk menghindar. Priest Purewut telah meninggalkan pertempuran. Saat ini, itu adalah boneka pertempuran ilahi dan binatang pembunuh naga yang menangkis macan tutul topas biru kuno. Keempat cacing ilahi es hitam juga bisa menahannya sedikit. Windwise Willow, dengan kecepatan targetnya yang melemah, King Sui memiliki kemampuan teknik penglihatan surgawi dan melakukan teknik kuat Liu Clan. Kecepatan mereka akhirnya cocok. Ini menunjukkan betapa luar biasa kecepatan macan tutul topas biru kuno. Ini dengan kecepatan King Sui juga dianggap super kuat. Karena kecepatan mereka akhirnya setara, King Sui mulai membalas. Tidak hanya macan tutul topas biru kuno yang cepat, tapi juga binatang iblis dengan dua atribut, air dan angin. Atribut angin memberi mereka kecepatan yang tak tertandingi dan atribut air memberi mereka fleksibilitas dan kendali. Tubuhnya yang besar sangat lembut dan saat ini, ia menampilkan warna kristal es. Serangan yang menjadi bumerang atau serangan yang diluncurkan ke arahnya akan mengurangi kecepatannya atau bahkan disegel oleh es. Mereka yang terlalu lemah atau tubuh mereka tidak cukup kuat bisa mati beku. Tinju naga berser King Sui menyerang salah satu macan tutul topas biru kuno dan memiliki sedikit penyangga. Hanya penyangga ini saja dapat membuat kerusakan yang diderita macan tutul topas biru kuno berkurang banyak. Selain itu juga bisa menyebabkan reaksi dan kecepatan penyerang berkurang. Segel es. Macan tutul topas biru kuno membuka mulutnya dan menyemburkan awan besar yang seperti api es meliputi King Sui. Dia disegel dalam es. King Sui tidak terlalu khawatir. Energi tubuhnya tiba-tiba bocor. 9 yang fisiknya adalah yang ekstrim dan dengan demikian, dia mampu melarutkan segel es di luar. Dia melakukan pukulan dan bayangan tinju besar dikirim keluar. Memukul kerbau melalui gunung. Tinju naga berser King Sui tidak buruk tapi tidak bisa melukai macan tutul topas biru kuno. Oleh karena itu, dia menggunakan kemampuan memukul sapi melalui gunung yang dapat mengabaikan beberapa pertahanan. Namun, itu tidak bisa mengabaikan pertahanan penuh target. Groar. Satu pukulan menyebabkan macan tutul topas biru kuno melolong yang menyakitkan. Kekuatan pukulan ini sangat kuat. King Sui tidak berani menggunakan Stellar Transposition karena takut dia akan memberikan pukulan mematikan secara instan. King Sui dalam keadaan bahwa dia tidak akan kalah. Itu hanya masalah waktu sebelum dia mengalahkan macan tutul topas biru kuno. Tidak akan sulit baginya untuk membunuh macan tutul topas biru kuno sekarang. Dengan Stellar Transposition, bahkan jika dia tidak membunuhnya dalam satu serangan, dia masih bisa membunuhnya dalam waktu 15 menit. Bagaimanapun, dia bisa sepenuhnya meniadakan pertahanan lawan selama serangan itu. Pertahanan King Sui cukup baginya untuk melepaskan pukulan yang merusak. King Sui menutup matanya dan mendaftarkan segala sesuatu di sekitarnya dengan sense spiritualnya. Sosoknya menjadi sulit dipahami dan Windwise Willow telah dilepaskan ke tingkat yang menakutkan. Semuanya tampak seperti hanyut. Gerakannya memberikan perasaan yang luar biasa karena berada di titik. Dum dum dum. Suara tertahan yang dalam terus terdengar dan King Sui sepertinya telah mencapai tingkat misterius. Dia mendapat beberapa inspirasi yang dia dapatkan setelah menggabungkan kecepatan dan sosok macan tutul topas biru kuno. Kecepatan sangat penting, terutama jika itu adalah kombinasi antara kecepatan dan tubuh seseorang. Bukan berarti seseorang pasti bisa menang dengan kecepatan,
Tapi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak boleh terlalu besar dan ada teknik lain yang terlibat. Misalnya, dalam hal ini, King Sui memiliki teknik pedang dasar. Ini adalah pendekatan yang paling mudah dan memiliki prioritas terbesar. Saat ini, King Sui mengedarkan kecepatannya hingga yang terbesar dan itu adalah kombinasi sempurna dengan tubuhnya. Dalam bentuk seperti itu, dia bisa melepaskan kekuatannya ke tingkat setinggi mungkin. Ini memiliki jejak dao surgawi dan juga merupakan cara perbaikan. King Sui terus menyerang macan tutul topas biru kuno. Setiap salah satu pukulannya terhubung dan menyebabkan macan tutul topas biru kuno terus berteriak dengan menyakitkan. Tentang waktu untuk membakar satu batang dupa, macan tutul topas biru kuno akhirnya jatuh. Ia tidak mati, tetapi hanya tidak bisa bangkit kembali. Di sisi lain, King Sui merasa sangat berenergi. Perasaan luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Nalan King berjalan ke samping King Sui dan kemudian menuju ke Blue Topaz Leopard kuno, membelai itu, apakah masih hidup? Saudari King, kamu tidak menunjukkan kepedulian kepadaku, melainkan mengkhawatirkan tentang macan tutul topas biru kuno ini. Saya merasa sakit hati. King Sui tersenyum dan menatap Nalan King. Apa kau tidak baik-baik saja? Aku mengkhawatirkanmu selama pertempuran barusan. Wajah Nalan King berubah sedikit memerah dan dia menurunkan wajah cantiknya dengan ringan. Penampilan cantiknya membuat jantung King Sui berdebar-debar. Dia seperti bunga popi yang melayang bersama angin, menyebabkan perasaan detak jantung yang tak terlukiskan muncul di hati King Sui. Ketika seorang wanita dengan hati yang murni mengatakan bahwa dia mengkhawatirkannya sedemikian rupa, King Sui merasakan rasa bangga dan kepuasan yang sangat dinikmati pria. Jika kamu sangat menyukai binatang iblis ini, mengapa kamu tidak menyimpannya? King Sui menyarankan, bisakah saya? Ini jauh lebih kuat dariku dan macan tutul topas biru kuno tidak mudah untuk dijinakkan. Nalan King berkata setelah memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak perlu khawatir tentang ini. Serahkan padaku. King Sui membentuk segel tangan dan kemudian mengeluarkan sedikit esensi darah dari Nalan King sebelum memasukkannya ke dalam segel. Dia kemudian mencetak segel tersebut ke dalam otak macan tutul topas biru kuno. Saat ini, macan tutul topas biru kuno terluka sehingga daya tahannya lebih lemah dari biasanya. King Sui kemudian mengeluarkan pil binatang suci tertinggi dan meminta Nalan King untuk memberikannya ke macan tutul topas biru kuno. Setelah menyelesaikan semua ini, King Sui berkeringat. Ini terutama karena jarak antara budidaya Nalan King dan leopard topas biru kuno agak terlalu besar. Kemampuan yang mirip dengan tanda jejak jiwa ini adalah sesuatu yang dia pahami setelah gua ke-10 dibuka. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. King Sui dengan mudah memulihkan sebagian besar luka macan tutul topas biru kuno. Adapun leopard topas biru kuno kedua, King Sui menyegelnya di tungku pemurnian setan primordial untuk saat ini. Selama pertempuran, sulit bagi hati semua orang untuk tenang. Bahaya yang akan menyusul seharusnya lebih besar. Jika King Sui tidak dapat menanganinya nanti, maka semua orang akan mati. Selain itu, mereka akan dengan mudah dimusnahkan sepenuhnya. Mereka mengerti bahwa King Sui tidak ada hubungannya dengan mereka. Di saat-saat bahaya, dia pasti akan membawa serta orang-orangnya sendiri dan segera meninggalkan tempat berbahaya itu. Orang yang begitu kuat pasti memiliki kemampuan menyelamatkan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, lebih banyak orang pergi, kembali melalui jalur yang sama ketika mereka masuk. Meskipun itu juga berbahaya, tingkat bahayanya jauh lebih rendah. Jika mereka beruntung, mereka akan dapat kembali ke pintu masuk dengan mudah. Priest Purewood membutuhkan ramuan obat. Itu adalah bunga kristal langit yang dijaga macan tutul topas biru kuno. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh Priest Purewood untuk mencapai terobosannya. Dia juga seorang alkemis dan cukup bagus. Oleh karena itu, perjalanan ini menjadi baik baginya sekarang setelah dia mendapatkan bunga kristal langit. King Sui telah mendapatkan banyak hal dalam perjalanan ini ke daerah suci juga, dan tidak perlu melangkah lebih jauh.
Namun, King Sui masih ingin melangkah lebih jauh ketika dia mengetahui dari Priest Purewut bahwa ada cukup banyak binatang purba di depan serta beberapa harta karun. Tentu saja, itu juga tergantung pada keberuntungan individu. King Sui terus maju lebih jauh dan mendapatkan beberapa binatang purba. Dalam perjalanannya, dia juga menyempurnakan apa yang dia butuhkan. Dia bahkan mencoba untuk membiarkan beberapa yang lain menjinakkan beberapa binatang iblis, tetapi tidak berhasil. Shen Huang sudah memiliki naga ilahi pelangi dan cacing ilahi es hitam. Dia pada dasarnya tidak bisa mendapatkan binatang jinak lainnya lagi. Bei Huang Fan sedikit lebih baik. King Sui berusaha sekuat tenaga untuk membantunya menjinakkan macan tutul topas biru kuno lainnya. Hao Tian dan yang lainnya memiliki kesimpulan mereka sendiri dari perjalanan ini juga, tetapi binatang iblis yang dijinakkan jauh lebih lemah dibandingkan dengan macan tutul topas biru kuno. Meski begitu, mereka tetap mendapat banyak keuntungan. Lagi pula, tidak banyak binatang iblis yang seperti macan tutul topas biru kuno. King Sui menyadari bahwa mereka sangat beruntung ketika kedua wanita itu bisa menjinakkan binatang iblis mereka. Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa sebagian besar juga disumbangkan oleh fisik mereka sendiri. Pada akhirnya, King Sui hampir yakin dengan kesimpulan ini. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa setiap orang memperoleh keuntungan besar setelah perjalanan ini. Namun, mereka tidak menemukan harta yang tak tertandingi dan ini adalah sesuatu yang disesalkan. Pada satu titik, mereka tidak berani maju lebih jauh. Hal-hal yang berharga mungkin lebih dalam lagi tetapi karena berbagai alasan, King Sui dan yang lainnya tidak melanjutkan. Setelah kembali ke kota Chaos, mereka semua menghela nafas lega. Bagaimanapun, setiap hari yang dihabiskan di area dewa telah diganggu oleh bahaya. Bangsa air, King Sui, Nalan King, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Priest Purewut dan kembali ke negara air. Priest Purewut sekali lagi mengundang King Sui untuk tinggal lebih lama di Chaos City. King Sui setuju untuk tinggal lebih lama saat dia berkunjung lagi. Nalan King mengendarai macan tutul topas biru kuno dalam perjalanan pulang dan memberi semua orang kejutan besar. Orang-orang akan tahu tentang binatang iblis legendaris yang begitu kuat setelah mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu. Keberadaan yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan macan tutul topas biru kuno akan cenderung hancur. Kaisar Air sekarang memiliki pemahaman penuh atas negara air dan menjadi lebih kuat juga. Dia sangat senang melihat King Sui dan Nalan King kembali bersama. Ketika dia melihat senyum di wajah putrinya, dia merasa lebih bahagia. Dia telah melalui hal-hal serupa dalam hidup dan tahu bahwa putrinya menyukai King Sui. Namun, King Sui tidak pernah membahas topik pernikahan dengannya sebelumnya dan dengan demikian, Kaisar Air tidak berani mengatakan apapun. Dia secara alami berharap untuk melihat putrinya berkumpul dengan King Sui. Sebelumnya, putrinya harus melalui kesedihan, tetapi sekarang mereka telah melalui masa-masa sulit, tidak akan terlambat baginya untuk mengalami kebahagiaan. Kaisar Air tahu bahwa itu pasti karena King Sui bahwa putrinya bisa mendapatkan hewan peliharaan yang begitu kuat. Oleh karena itu, dia merasa putrinya memiliki tempat yang bagus di hati King Sui. Selain itu, dia memiliki kepercayaan pada putrinya bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun baik dalam hal penampilan maupun bakat. King Sui, terima kasih telah menjaga anak saya selama perjalanan ini. Kaisar Air menyambut King Sui dengan hangat ke dalam istana dan memasuki aula istana pribadinya. Kamu terlalu baik, saya tidak berbuat banyak. Terlebih lagi, Sister King dan saya adalah teman yang sangat baik. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan, kata King Sui dengan sopan. Saat itu, King Er hanya memilih untuk menikah demi klan Nalan. Pihak lain meninggal sebelum dia menikah, dan sekarang reputasinya rusak. Kaisar Air menghela nafas. Dia merasa tidak enak untuk membicarakan hal-hal ini. Meskipun menjadi seorang kaisar, dia telah dipaksa ke tahap ini. King Sui secara alami memahami perasaan Kaisar Air. Bagaimanapun, mereka berdua laki-laki dan King Sui juga seorang ayah.
Dia tidak bisa dengan jelas mengatakan apakah hal-hal seperti itu benar atau salah, tetapi saat itu, desakan Nalan King adalah keputusan yang dibuat dengan sudut pandang seorang anak. Dia telah melakukan ini dengan sukarela. Fakta bahwa Sister King melakukan itu menunjukkan bahwa Anda adalah ayah yang baik yang pantas diterimanya. King Sui tersenyum dan berkata, "Sebagai seorang ayah, saya harus menopang dunia untuknya. Aku adalah kaisar suatu bangsa, tapi akhirnya aku jatuh seperti itu." Kaisar Air tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengantisipasi hal-hal dalam hidup. Sister King beruntung. Ada banyak orang di dunia ini dan tidak ada yang ingin menahan rasa sakit. Namun, saat rasa sakit datang, kita harus menghadapinya. Saya percaya senior itu tidak perlu terlalu memikirkannya. Kita harus belajar untuk melihat ke depan. Bagaimana menurut Anda? King Sui telah mengalami banyak hal dalam hidup dan telah melihat banyak hal dengan jelas. Tidak disarankan untuk bertindak sombong ketika masih muda, tetapi seseorang tidak boleh kehilangan keberanian. Benar, itu benar. Kita harus melihat ke depan. Kinger dan aku berhutang budi padamu. Tidak peduli apa yang Anda butuhkan, selama saya bisa melakukannya, saya akan berjanji dan mendukung Anda tanpa syarat. Kaisar Air tertawa dan berkata, merasa sangat bahagia. Nalan King berdiri di samping dan memperhatikan bahwa setiap kali ayahnya berbicara, dia sesekali akan melihat ke arahnya dan kemudian ke King Sui. Siapapun yang bukan idiot pasti tahu apa arti tatapan ini. King Sui secara alami bisa memahami gerakan ini juga. Dia tidak bisa terus bertindak bodoh lagi. Jika dia tidak menyukai Nalan King maka tidak apa-apa. Dia bisa terus bertindak cuek dan Kaisar Air mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah dia pergi, segalanya akan berlalu begitu saja selama hal ini tidak disebutkan. Namun, kenyataannya King Sui menyukai Nalan King. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini juga menyukainya. Di antara banyak orang di dunia, tidak banyak yang menyukai satu sama lain. Bahkan jika ada beberapa yang dapat menemukan separuh lainnya yang menyukai mereka kembali, ada juga banyak kasus di mana mereka bahkan tidak bisa menjadi teman karena berbagai alasan. Karena kesempatan ada di sini, dia tidak ingin melewatkannya. Oleh karena itu, dia mengusap hidungnya dan berkata, "Senior, saya menyukai Sister King, tetapi saya masih tidak yakin apakah Sister King juga menyukai saya. Maukah Anda menghentikan saya untuk mengejar Sister King?" King Sui memberi kelonggaran besar bagi Kaisar Air. Setelah mendengar kata-kata King Sui, Kaisar Air tertawa terbahak-bahak. Yang terakhir merasa sangat bahagia dan langsung berkata, "Saya tidak akan menghentikan Anda. Aku pasti tidak akan menghentikanmu. Jika Anda ingin mengetahui sesuatu tentang Kinger, Anda bisa datang dan mencari saya juga. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." "Ayah." Nalan King tersipu dan berkata dengan malu-malu. "Baiklah, baiklah. King Sui, saya harap Anda dapat memperlakukan gadis ini dengan baik. Dia menjadi jauh lebih bahagia dari sebelumnya setelah bertemu dengan Anda. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus." Sudah lama sekali dia tidak tersenyum, Kaisar Air berkata dengan tulus. "Senior, jangan khawatir. Saya akan memperlakukan Sister King sebagai orang tersayang dan saya akan membuatnya bahagia." King Sui mengangguk. Kaisar Air menepuk kepala Nalan King dan berkata bahwa dia memiliki beberapa hal yang harus diurus. Perjamuan hampir selesai dan terus terang, Kaisar Air hanya ingin memberi dua anak muda waktu untuk diri mereka sendiri. Semua orang menyadarinya. Kaisar Air pergi, tetapi Nalan King merasa sangat malu dan tidak berani melihat King Sui. Wanita yang keren tapi dewasa sepertinya sangat mempesona saat malu. Setelah memperjelas, King Sui merasa jauh lebih berani. Bagaimanapun, dia sebelumnya tidak tahu apakah dia harus mengambil langkah ini ke depan. Mendengar langkah King Sui semakin dekat, Nalan King merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Dia kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Kamu tidak diizinkan untuk datang." King Sui merasakan detak jantung Nalan King yang cepat dan berhenti.
Dia melihat ekspresi malu tapi paniknya dan berkata, "Sister King, apakah kamu terlalu banyak berpikir?" "Kaulah yang terlalu banyak berpikir," tegur Nalan King. Dia menjadi jauh lebih tenang tapi dia masih terus menatap King Sui dengan tatapan aneh. "Apakah kamu benar-benar menyukaiku?" "Tentu saja. Tidak ada pria yang tidak menyukai kecantikan sepertimu." King Sui tersenyum dan berkata. "Kamu hanya membidik tubuhku," kata Nalan King, merasa sedikit kecewa. "Apa menurutmu aku sama dengan laki-laki lain? Bahwa aku dangkal? Bahwa aku tidak tulus?" King Sui berjalan perlahan dan meraih tangannya. Nalan King tidak tahu harus berkata apa. Seseorang menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang mereka cintai. Jika seseorang menyukai seseorang, lambat laun mereka akan menyukai segala sesuatu tentang dirinya. Penampilan seorang wanita itu sendiri adalah salah satu bagian terpenting. Itu karena penampilan seseorang itulah yang menarik orang lain untuk menyukainya. Kesan pertama sangat penting. Pria itu kemudian akan perlahan mulai menyukai interiornya dan yang lainnya. Mengapa tidak ada pria yang menyukai interior wanita yang sangat jelek? King Sui tersenyum dan bertanya. "Saya seorang janda," kata Nalan King. "Mengesampingkan fakta bahwa kamu masih perawan, meskipun kamu benar-benar sudah menikah dan bahkan punya anak, aku tetap akan menyukaimu. Perasaanku padamu tidak akan terpengaruh sama sekali," King Sui berkata dengan tulus, "tapi ini benar-benar sesuatu yang benar-benar bisa dia lakukan, seperti yang terjadi pada Min Yue Glow." Nalan King merasa sangat bahagia di dalam, tetapi dia tidak tahu apa yang dia rasakan bahagia. Seolah-olah jendela telah terbuka di dalam hatinya dan dunia ini sepertinya tiba-tiba menjadi jauh lebih cerah dari sebelumnya. Matanya yang bersinar seperti bintang memandang King Sui dengan sedikit senyuman. King Sui menarik Nalan King dengan lembut dan dia jatuh ke pelukannya. Dia tersentak, "Kamu tidak diizinkan untuk menggangguku. Bagaimana saya tahan melakukannya? Saya tidak sabar untuk menyayangi Anda." King Sui menyeringai. Namun, dia hanya memeluknya dan tidak melakukan apa-apa lagi. Untuk wanita seperti dia, jika dia terlalu agresif, itu hanya akan memiliki efek berlawanan dari apa yang dia inginkan. Nalan King sangat pendiam. Dia tidak menyangka bahwa dia akan merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipeluk oleh pelukan seorang pria. "King Sui, terima kasih." Nalan King memeluk King Sui dengan lembut. "Saya tidak ingin Anda bertindak seperti ini hanya karena Anda merasa bersyukur." King Sui tersenyum dan berkata. "Kupikir pria akan menempuh cara apapun untuk mendapatkan wanita yang mereka inginkan." Nalan King tersenyum. "Siapa yang bilang? Ayo, beritahu pria Anda bahwa Anda menyukainya." King Sui tersenyum. Nalan King tersipu sedikit dan meliriknya dengan malu-malu. "Tidak. Apakah kamu yakin?" King Sui menjilat bibirnya dan tersenyum cabul. Wajah Nalan King menjadi lebih merah tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini membuat King Sui tertegun sejenak dan pikiran aneh muncul di benaknya. Apakah dia ingin dia menciumnya? Pikiran ini membuat King Sui sedikit bersemangat. Dia bukan seorang perawan dan pemahamannya tentang wanita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu, ketika pikiran ini muncul, King Sui beringsut perlahan. Kecepatannya tidak cepat, memberi Nalan King waktu untuk menghentikannya. Namun, King Sui tidak berhenti bahkan ketika bibirnya menyentuh bibirnya. Meski begitu, dia merasakan sosok di lengannya menggigil. King Sui sangat lembut, mencium bibirnya dengan seksama. Mereka harum, indah, dan memiliki kesejukan yang menawan juga. Tubuh Nalan King menegang sedikit saat dia menggertakkan giginya dengan erat dan menutup matanya. King Sui merasa bahwa Nalan King saat ini sangat lucu. "Kinger, kita berciuman. Santai sedikit, kami tidak akan berperang." King Sui sedikit membuka bibirnya dan berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata King Sui, wajah Nalan King menjadi lebih merah dan dia tidak berani membuka matanya. Namun, wajah cantiknya beringsut sedikit ke depan dan dengan lembut menyentuh wajah King Sui. Bibirnya sedikit cemberut. Untuk kecantikan ilahi seperti itu, untuk melakukan tindakan imut seperti itu, King Sui hampir mimisan.
Tangannya tanpa sadar memeluk Nalan King dengan erat saat dia mengisap bibirnya yang lembut. Lidahnya mencoba membongkar gigi Nalan King, tetapi dia tidak tahu apakah Nalan King gugup atau bertindak secara naluriah, tetapi giginya tertutup rapat. Hidungnya yang indah sedikit gemetar, mengeluarkan aliran udara yang lembut. Tangan King Sui perlahan bergerak di sepanjang punggung Nalan King dan bibirnya menciumnya perlahan tapi sengaja, saat dia mencoba membuat Nalan King rileks. King Sui sangat puas sekarang. Dia sangat berpengalaman dan tahu bagaimana membuat wanita bersemangat. Kedua tangannya membelai punggungnya dengan lembut. Selain itu, dia memiliki teknik tangan soft tendon yang pasti merupakan gerakan pembunuh. Saat dia menggunakannya, tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Tentu saja, penting bagi Nalan King untuk menerima kemajuan King Sui. Jika tidak, dia tidak akan memberi King Sui kesempatan untuk melakukan teknik tangan soft tendon. Jika dia tidak bisa menerima King Sui, itu tidak akan berguna tidak peduli seberapa hebat tingkat keahlian King Sui. Tangan King Sui menyebabkan Nalan King gemetar. Dia belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Perasaan mati rasa langsung ke tulangnya, menyebabkan dia tidak bisa menahan dorongannya. Dia terengah-engah tak terkendali dan mulutnya juga mengendur. King Sui secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Lidahnya menggali jauh ke dalam dan terjerat dengan lidahnya yang lembut. Dia mulai menghisap dengan rakus, melepaskan sedikit suara pukulan. Suara ini sepertinya memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan tubuh Nalan King semakin bergetar. Tangan King Sui bergerak perlahan. Teknik tangan soft tendonnya telah menyebabkan tulang Nalan King menjadi lemah dan tangannya melingkari leher King Sui dengan erat. Pantatnya yang gagah, sangat bulat, dan indah bergetar ketika King Sui meletakkan tangannya di atasnya. Ini adalah pantat yang sangat menarik. Di masa lalu, King Sui hanya bisa diam-diam meliriknya, hanya dengan melihatnya, bahkan dengan pakaiannya, akan membuatnya merasa tidak nyaman. Itu memberinya dorongan yang kuat untuk menerkam dan membelai dan menciumnya dengan seksama. Sekarang, bisa menyentuhnya menyebabkan hati King Sui bergetar. Dia tidak bisa membantu tetapi meraihnya dengan kekuatan tertentu. Saat ini, dia masih menggunakan teknik tangan soft tendon, menyebabkan Nalan King tanpa sadar berteriak. Suaranya seperti melodi surgawi. King Sui melepaskan bibirnya dan mengagumi kecantikannya yang luar biasa. Alisnya yang indah seperti bulan sabit, dan matanya seperti batu permata hitam yang berkilau dan berkilauan. Seolah-olah mereka adalah bulan dan bintang di langit. Wajah seputih saljunya tertutup lapisan kemerahan. Ini seperti afrodisiak terkuat, menyebabkan tangan King Sui berakselerasi. Salah satu jarinya bahkan meluncur di antara pantatnya. Tubuh Nalan King semakin bergetar. Dia membenamkan wajahnya ke pelukan King Sui sementara tubuhnya bergetar secara ritmis. Menggigil sesekali seperti bunga popi tertiup angin. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, dia masih mengeluarkan tangisan indah yang menyenangkan di telinga King Sui. Tangan King Sui terus meluncur, menjelajahi kebulatan yang tidak pernah bisa dia cukupi. Dia kemudian meletakkan kepalanya di samping telinganya dan bertanya dengan lembut, apakah itu nyaman? Nalan King tidak bersuara. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya setelah mendengar pertanyaan ini. King Sui sudah mengharapkan ini dan tangannya terus menyelidiki lebih dalam ke pakaiannya. Tangannya terus bertumpu pada pantat indahnya yang bulat dan gagah. Kulitnya yang halus dan lembut terasa seperti potongan batu giok yang paling indah. Nalan King menjerit pelan. Dia ingin menghentikan tangan King Sui tetapi menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa. Kontak langsung membuat segalanya terasa lebih intens. Saat ini, King Sui tidak menahan diri dan bagian depannya yang menonjol mendorong titik lunak di tubuhnya. Dia bisa merasakan basahnya bagian itu. Tangan King Sui mencapai bagian tengah dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Sebelumnya, dia sudah menyelidiki lubang pantatnya sedikit, tapi itu melalui pakaiannya. Kali ini, bagaimanapun, tidak ada halangan dan yang paling penting,
King Sui berhenti di bagian sensitif itu dan sentuhan lembutnya menyebabkan Nalan King gemetar sekali lagi. Nalan King mengangkat kepalanya, merasa sangat malu. Dia tidak tahu dari mana dia berhasil memanggil kekuatan, tetapi dia menahan tangan King Sui. King Sui tidak terus melakukan apapun kecuali mengangkatnya, menundukkan kepalanya dan menciumnya. Dia tahu bahwa dia harus berhenti sebelum menjadi tidak pantas. Mereka punya banyak waktu di masa depan. Tidak mudah untuk bisa mengambil langkah seperti ini hari ini. Wanita ini tidak mengatakan bahwa dia merasa nyaman melalui semuanya. King Sui, aku akan pergi dan mandi. Apakah Anda ingin saya membantu Anda? King Sui ingin lebih lama tinggal bersama Nalan King. Tidak perlu, Nalan King cepat-cepat berkata. King Sui tersenyum dan mengusap hidungnya. Tangan itu menyentuhnya sebelumnya. Wanita yang murni dan mulia seperti dia bersih tidak peduli bagian mana dari tubuhnya. Ketika Nalan King melihat King Sui melakukan itu, wajahnya menjadi lebih merah dan dia mulai melarikan diri. King Sui hanya mengingatnya ketika dia melihat Nalan King melihat jarinya. Dia tertegun sejenak tetapi tidak memikirkan hal lain. Sebaliknya, dia justru menemukan tempat duduk. Beberapa saat kemudian, Kaisar Air datang. Meskipun kulit King Sui yang tebal, dia masih merasa sedikit canggung. Dia yakin Kaisar Air tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi masalahnya adalah Nalan King pergi mandi. Apa yang akan dipikirkan Kaisar Air? Di mana King Air? Kaisar Air bertanya dengan santai. Dia, pergi mandi. King Sui menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Kaisar Air tercengang. Pada saat ini, Nalan King keluar. Dia telah berganti pakaian putih bersih. Yang terpenting, bisa jadi karena dia telah mencapai orgasme lebih awal sehingga wajahnya tampak bercahaya. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi untuk memulai, tetapi sekarang, perubahannya membuatnya tampak seolah-olah gambar kecantikan telah menjadi hidup. Kaisar Air telah menikmati hal-hal seperti ini dalam hidupnya dan setelah melihat penampilan putrinya, matanya terbuka lebar saat dia melihat King Sui. Namun, itu dengan cepat berubah menjadi ekspresi yang sangat bahagia dan dia berdiri, berkata, "Oh, aku akan segera pergi. Kalian berdua bisa melanjutkan. Jangan berlebihan." Mata King Sui terbuka lebar sementara Nalan King merasa sangat malu saat Kaisar Air pergi. Kaisar Air bahkan menutup pintu setelahnya. "Kamu bajingan, bagaimana saya akan menghadapi ayah saya di masa depan?" Nalan King berkata dengan muram. "Apanya yang aneh? Di masa depan, setelah Anda memiliki anak sendiri, orang lain pasti tahu apa yang Anda alami. Kita semua sudah dewasa dan cinta antara seorang pria dan seorang wanita adalah hal yang sakral. Ayahmu pernah mengalami ini sebelumnya. Tidakkah kamu melihat bahwa dia sangat bahagia?" King Sui tersenyum. Nalan King tahu itu, tapi dia masih merasa sedikit canggung. Selain itu, dia belum benar-benar kehilangan keperawanannya saat itu. King Sui meraih tangannya dan berkata, tersenyum, "Mengapa kita tidak melakukannya hari ini juga?" "Tidak," wajah Nalan King memerah setelah berkata. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.